Presiden perusahaan terkejut saat mengetahui. Pengasuh baru malah datang ke kantor sambil gendong anak dan bilang mau resign. Dan ini sudah pengasuh ke-99 yang mengundurkan diri bulan ini. Semua karena anak itu selalu menangis tanpa henti. Bahkan perawat bayi profesional pun tak bisa mengatasinya. Saat Presiden sedang pusing memikirkan hal ini, wanita itu langsung bilang ingin mencoba. Presiden pun menyerahkan anak itu padanya. Tak disangka baru ditepuk pelan 2 kali. Anaknya langsung tenang seperti keajaiban. Semua orang yang melihat pun terkejut. Presiden juga merasa wanita di depannya terlihat familiar. Ia mulai curiga kalau wanita itu adalah ibu kandung dari anak itu. Lalu menyuruh asistennya untuk lakukan tes DNA. Hasilnya ternyata sama persis seperti yang ia pikirkan. Ternyata setahun yang lalu, Presiden dijebak dengan obat di hotel. Dan wanita itu dengan baik hati mengantarnya masuk kamar. Tapi efek obat tiba-tiba muncul. Sehingga mereka berdua pun terlibat hubungan. Namun setelah itu wanita tersebut menghilang. Padahal sebenarnya wanita itu adalah mahasiswi tingkat 3. Dengan kondisi keluarga biasa saja, ia merasa tidak selevel dengan Presiden. Jadi ia menganggap malam itu hanya mimpi. Tapi beberapa bulan kemudian ia tahu dirinya hamil. Namun ia tidak berani memberitahu siapapun. Sampai hari melahirkan di rumah sakit butuh tanda tangan orang tua. Barulah ia memberanikan diri menelpon ibunya. Tapi saat itu ibunya malah tertabrak mobil mewah saat menyeberang. Di saat yang sama perutnya juga sakit luar biasa. Ia tak sempat lagi memikirkan ibunya di ujung telepon yang kecelakaan. Dengan panik ia mencoba memanggil dokter. Namun suara lemahnya tak terdengar dari dalam kamar mandi. Baru setelah tangisan bayi terdengar, para perawat segera datang melihat kondisi. Setelah penanganan singkat dari rumah sakit, wanita itu langsung membawa bayinya keluar. Karena mendapat kabar bahwa ibunya akan meninggal. Dan orang yang menabrak ibunya melarikan diri. Tak ada pilihan lain. Ia pun menaruh anak itu di depan rumah Presiden. Berharap Presiden mau merawatnya. Begitu ia pergi, Presiden dan kakeknya datang karena mendengar suara tangisan. Kakek yang sudah lama ingin punya cicit, langsung mengira itu adalah anak dari Presiden. Saat itu Presiden pun teringat pada wanita 10 bulan lalu. Lalu ia segera menyuruh asisten melakukan tes DNA. Dan hasilnya memang menunjukkan itu anak kandungnya. Presiden pun sangat terharu. Langsung memerintahkan semua orang mencari wanita itu. Sementara di sisi lain ibu wanita itu akhirnya tak terselamatkan. Dan biaya persalinan serta perawatan ibunya menghabiskan semua tabungan wanita itu. Sampai-sampai ia tak mampu membeli makam untuk ibunya. Untungnya dosen di kampus merasa kasihan. Lalu mengenalkannya ke sebuah perusahaan besar. Tanpa disangka, perusahaan itu adalah milik sang presiden. Saat itu seniornya bilang, pekerjaan yang diberikan memang tak sesuai jurusan, tapi gaji bulanannya $10.000. Wanita itu pun bersumpah akan bekerja keras untuk membelikan makam bagi ibunya. Tapi saat itu anaknya menangis makin keras. Presiden pun cemas melihatnya. Seniornya melihat ini sebagai kesempatan emas. Langsung bilang dirinya sudah punya 2 anak dan sangat berpengalaman. Tapi begitu menggendong anak itu, tangisannya malah makin keras. Melihat hal ini, wanita itu segera bilang ingin mencoba. Namun seniornya langsung memarahinya karena dianggap tak tahu aturan. Tapi tak disangka, Presiden begitu melihat wanita itu, langsung teringat pada wanita 10 bulan lalu. Ia pun memutuskan untuk membiarkan wanita itu mencoba. Bahkan mengatakan jika berhasil menenangkan anak, maka akan menempatkannya kerja di dekat Presiden. Mendengar itu wanita itu langsung mencoba menenangkan anaknya. Dan tak lama kemudian, semua orang pun terkejut melihat hasilnya. Presiden langsung menunjuk wanita itu sebagai sekretaris pribadi, dengan gaji $50.000 per bulan. Setelah anak itu tertidur, wanita itu resmi mulai bekerja. Presiden pun langsung memanggilnya ke kantor, ingin menanyakan apakah ia adalah wanita dari malam itu. Namun saat melihat di CV tertulis status lajang, Presiden akhirnya bertanya apakah ia pernah punya anak. Wanita itu langsung mengira Presiden sudah menyadari semuanya. Namun sebelum ia menjawab, Presiden berkata bahwa